Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channelnya Iksan Racing. Dan di episode kali ini kita akan informasikan atau berbagi ilmu ya. Gue juga nggak bilang kalau gue 100% benar. Yaitu adalah cara kita untuk memilih turbo. Nah, turbo itu banyak banget variasinya, banyak banget ukurannya dan macam-macamnya lah. Fitur-fiturnya, kelebihan dan kekurangannya. Nah, kebanyakan orang itu kalau beli turbo kayak paling besar itu paling bagus. Ya, sebenarnya nggak juga ya, karena apa yang gue alamin adalah kalau turbo terlalu besar nanti nge-lag, respons gasnya nggak enak, akhirnya kita tendang-tendang kopling terus, peak power cuma ada di atas, tengahnya nggak ada. Nah, sekarang kita akan berbagi ilmu bagaimana cara menentukan turbo yang baik untuk aplikasi kalian. Dari mesinnya, kapasitas mesinnya, dan juga aplikasi balapnya. Mau balapan apa nih? Drifting, touring, rally, drag race, dan segala macam lainnya. Nah, di sini gue ada turbo bawaan mesinnya, BMW M48. Nah, turbonya cilik banget cuy. Ini cuma sejengkal ukurannya. Tapi buat harian tuh cukup baik banget ya, udah mumpuni. Tapi kalau gua ngerasa untuk aplikasi balap, kayaknya gua agak upgrade yang lebih besar sedikit. Nah, di sini walaupun turbonya BMW, ternyata pas gue lihat-lihat setelah gue bersihin ya, turbonya bikinan Garrett juga cuy. Jadi bagaimanapun produsen mobil, kalau misalkan barang-barang yang aftermarket dan lain-lainnya, pasti mereka kan kolaborasi dengan pabrikan-pabrikan yang memang spesialis untuk bikin sesuatu yang kayak turbo kayak gini lah ya. Memang mereka spesialis untuk bikin. Jadi pabrikan mobil tinggal order aja, tinggal rebrand jadi BMW dan atau jadi Toyota atau jadi Ferrari lah segala macam. Intinya produsen itu sama-sama aja. Nah, jadi pertama gue akan ngukur turbo ini juga, terus gue mau ngukur pipa diameter knalpotnya, serta gue mau pilih sizing turbo yang cocok untuk gue. Karena di tempatnya Om Amin ini ada 4 pilihan. Ada GTX 25, GTX 28, G30, G30, G35 dan G25. Nah, itu ada 6 pilihan. Nah, itu kita akan ukur satu persatu turbo mana yang memang cocok untuk mesin kita. Kebetulan kan ada 6 turbo di sini, jadi kita bisa komparasi bagaimana caranya memilih turbo yang baik untuk kalian. Langsung aja, saksikan terus episode ini. Nah, yang menantang menurut gue adalah di bagian exhaust manifoldnya. Itu berbeda banget dengan mesin-mesin pada umumnya ya, karena bisa kalian lihat baut bawahnya tuh nggak ada. Jadi dia itu modelnya dijepit, dimasukin bawahnya, dan atasnya baru ada murnya untuk neken, jadi turbonya tuh lurus kayak gini nih. Nah, ini yang menurut gue sangat challenging karena gue belum pernah bikin manifold seperti ini, flange-nya khususnya ya. Dan kalau misalkan salah, ini bisa menyebabkan kebocoran. Jadi gue harus hati-hati dan gue kayaknya memilih untuk nggak ngasal deh bikinnya. Karena kalau gue bikinnya ngasal, gue bisa bikin lebih dari 2 kali dan itu ngebuang duit gue banget. Tapi untuk bagian flange exhaust manifold, karena ada kemiringan yang harus kita bikin, gue masih belum berani kalau bikin-bikin ngasal, karena itu benar-benar harus presisi. Kemiringannya masukin dan dia harus rata dengan cylinder head sebelah situ. Jadi untuk flange exhaust manifold kayaknya gue mau pakai sedikit teknologi namanya SolidWorks atau CAD, CAD Auto Drawing, apalah itu gue nggak tahu namanya. Kita bikin, terus kita bikin daminya dari plastik dulu. Kalau udah cocok, baru kita bikin mungkin CNC atau tukang bubuk. Dan yang dibutuhkan kalau kita bikin CD adalah mal-malan atau kertasnya. Kedua itu adalah laptop atau PC, terserah kalian punyanya apa. Dan yang paling penting dan nggak ketinggalan yaitu adalah mouse, biar gampang kerjanya. Kalau boleh jujur, gue juga bukan sesuatu yang ahli banget di SolidWorks ini ya, tapi gue memang sudah mempelajari ini dari zaman gue kuliah. Dan di sini kita bisa bikin berbagai macam parts sesuai yang kita mau, serta ukurannya itu hampir presisi. Jadi jarak-jaraknya per milimeter itu sudah ditentukan dari sini. Dan kalau sudah ada basicnya, kita bisa bawa file ini ke CNC ataupun ke tukang bubut, dan gambar drawing teknisnya itu cukup lengkap banget. Dan kalau kalian ngomong gambar teknis ya atau gambar drawing gitu, orang-orang yang kerjanya kayak tukang bubut ataupun CNC itu pengen banget ada sesuatu yang seperti ini, jadi mempermudah untuk pekerjaan mereka. Dan di sini bisa kalian lihat hitungan mili-milinya atau jarak-jaraknya itu sudah kita tentukan dari perhitungan kita, dan juga ketebalan ataupun kemiringannya itu sudah kita tentuin juga. Jadi di sini kita tinggal input aja gambarnya maunya seperti apa, dan langsung aja kita aplikasikan atau kita kirim filenya ke tukang bubut ataupun ke orang CNC. Flange knalpotnya udah jadi. Tuh, udah ada kemiringannya tuh. Set. Kelihatan nggak sih? Ya gitu dah pokoknya. Udah miring, atas juga udah miring. Ini kita coba dibikin di tukang bubut kemarin. Kita akan tes apakah dia presisi atau enggak nih, rapet.
Set. Itu nanti kita 3 baut, terus kita cek kebocoran ada bocor atau enggak. Kita pasang packing dan lain-lainnya. Ini sebagai gambaran aja, ada 2 tipe turbo. Tadi kan ada 6 ya, tapi malas gua keluarin semua 6-6-nya. Ini ada G25 yang kemungkinan akan gue pakai, dan di sini ada turbo yang lebih gede lagi. Dan kalau tempat Om Amin itu banyak banget turbonya tuh. Itu turbo semua isinya. Kalian tinggal pilih aja lah mau yang mana. Nah, sekarang gue mau kasih informasi bagaimana cara kita memilih turbo yang baik untuk mesin kita. Apakah kecil power dapat atau enggak, atau gede responnya masih dapat apa enggak. Langsung aja kita ke laptop. Yang kalian lihat di sini adalah kompresor map. Jadi setiap turbo itu punya kompresor map. Fungsinya apa? Biar kalian bisa memperhitungkan turbo kalian itu efisien atau enggak. Nah, itu kayak perhitungannya tuh kayak kita zaman dulu sekolah ya. Ada X dan Y, nanti kalian tinggal tarik garis lurusnya aja. Dan sebelah kiri adalah pressure ratio, dan di bawahnya itu adalah corrected airflow. Kalian cuma butuh 2 rumus ataupun 2 perhitungan dari pressure ratio dan juga corrected airflow biar tahu di mana titiknya atau efisiensinya dari setiap turbo. Simple aja, cuman 2, cuman agak ribet ya. Nama juga rumus-rumusan. Tapi kalian kalau misalnya ngikutin, mudah-mudahan sih nerima. Nah, di tengah ini adalah efisiensi island, atau bisa dibilang seefisien mana titik perhitungan kalian untuk mesin yang nanti mau digunakan. Di sini kalian lihat ada 80%, 70%, 60%, dan seterusnya. Semakin di tengah atau semakin dekat dengan persentase yang besar, itu semakin efisien turbo kalian. Tapi kalau nanti perhitungannya berada di titik yang di pinggir ya, bisa kalian lihat di pinggir bawah sini atau di pinggir atasnya, itu cenderung harus dihindari karena menyebabkan surge line atau turbonya yang bekerja keras menyebabkan turbo failure ataupun mesin failure, kerusakan mesin. Dan kalau kalian lihat di sebelah sini adalah RPM-nya. Dan setiap RPM ini bisa kelihatan turbonya seperti apa, dan bisa lihat kalian ada max RPM. Makanya setiap turbo itu atau beberapa turbo punya speed sensor untuk mengetahui RPM turbonya itu berlebihan atau enggak. Kalaupun berlebihan bisa menyebabkan patah asnya ataupun turbonya rusak dan segala macam lainnya. Jadi max RPM ini harus dijaga sesuai dari rekomendasi turbo yang kalian beli. Nah, sekarang kita masuk ke pressure ratio. Bisa kalian lihat di sebelah sini, ini adalah rumusnya ya. Ada P2C dan dibagi P1C. Itu adalah rumus dari pressure ratio. Sebelum kita masuk ke lebih detail, gue mau jelasin sedikit aja. Jadi apa sih yang dimaksud dengan P2C dan P1V? Jadi P2C itu adalah discharge pressure atau pressure yang dikeluarkan dari turbo, dan P1C adalah inlet pressure atau pressure yang masuk ke dalam turbonya. Jadi 2 ini aja untuk kita menentukan dari pressure ratio. Nah, tapi dalam hukum turbo ataupun sesuatu yang force induction itu ada 2 nama ya. Ada PSIA atau pressure absolute dan juga PSIG, pressure gauge. Maksudnya adalah kalau PSIA atau pressure absolute itu adalah ketentuan dari hukum alam ya, yaitu 14,7 itu PSI, dan PSIG atau pressure gauge itu adalah yang dimasukkan tambahannya, ibaratnya turbonya mendorong lagi. Misalkan kalau kita ngomongin turbo 12 PSI, jadi rumusnya adalah P2C PSIG ditambah PSIA, atau 12 PSI yang tadi kita target ada 12 PSI ditambah dengan 14,7 ketentuannya dari absolute. So totalnya itu ada 26,7 PSIA. Nah, kalau PSIC itu adalah yang masuk ya. Itu ada PSIA dibagi dengan restriktor. Nah, restriktor ini yang dimaksud adalah kayak air filter, dan juga kalau mobil-mobil spec car itu ada corong filternya atau restriktor turbonya dikecilin kayak WRC ataupun mobil-mobil balap touring gitu ya. Kayak GT 300, GT 500 inletnya itu di-reduce cuman boleh berapa milimeter. Nah, itu adalah restriktornya atau restriction. Jadi PSIA dikurang restriction. Atau biasanya kalau kita ngomong nggak ada yang berlebihan itu cuman 1 PSIA. Jadi 14,7 dikurangin 1 PSIA. Kurang lebih seperti itu penjelasan singkatnya. Nah, sekarang kita masuk yang agak ribet ya. Buat kalian kalau yang agak susah dengan matematika ataupun fisika, bawa cemilan atau bawa minuman biar nggak terlalu boring dan bisa ngebantu kalian fokus. Oke, kita lanjut. Masuk ke air mass flow. Nah, ini dia perhitungannya. Air mass flow ini yang perlu kita perhatikan atau yang perlu kita tentukan itu adalah target horsepower-nya, dan target horsepower di sini adalah BHP ya, bukan WHP. Itu perlu kalian catat, jangan sampai salah.
dan juga engine displacement, cc-nya dan segala macam. Itu kalian perlu tahu. Maksimum RPM yang mau diberikan dari mesinnya. Ambient condition. Nah, ambient condition ini adalah lebih ke cuaca, kelembapan dan juga panas teriknya udara dan segala macam, itu ada di ambient condition. Lalu di engine volumetric efficiency atau VE, ini sudah ada ketentuannya. Kalau 4 clap atau 4 valve itu di 95 sampai 99%. Sorry, agak belibet susah nih ya. Dan kalau cuma 2 valve biasanya ini di SOHC itu di 88% sampai 95%. Jadi ini adalah sudah ketentuan, kalian nggak usah cari-cari lagi, gua kasih bocoran aja. Dan intake manifold temperatur sama kayak ambient condition, di sini juga sudah ada sensornya, jadi bisa lebih tepatnya berapa Celsius. Tapi di perhitungan ini kita harus pakai Fahrenheit, karena gua waktu itu belajarnya pakai Fahrenheit, jadi ya daripada pusing-pusing lagi pakein Fahrenheit aja. Lalu yang paling menarik di sini ada BSFC atau BSFC, Brake Specific Fuel Consumption. Nah, ini juga sudah ketentuan, itu di angka 0,50 sampai 0,60. Jadi kalian udah nggak perlu pusing-pusing lagi, pakai angka ini aja. Dan gue biasanya pakai angka yang di tengah-tengah, yaitu 0,50 sama 0,60, ya tengah-tengahnya 0,55. Itu paling gampang. Lanjut aja kita ke perhitungan airflow-nya. Oke, sudah siap? Ya, siap. Siap nggak siap, harus siap. Nah, di sini ada WA, bukan WhatsApp ya. WA itu maksudnya adalah airflow. Kalian lihat di sini. Di sini sebelah kiri ini rumusnya, sebelah kanan itu adalah penjelasannya. So, WA itu adalah airflow aktual. Jadi aktual airflow-nya ada berapa? Terus di sini ada HP ya. Sini HP itu ada horsepower targetnya, BHP ya, jangan WHP. Terus ada A bagi F atau maksudnya itu adalah AFR atau AF. AFR itu ya kayak kita maunya berapa, misalkan 10:1, 11:1, 12 dan seterusnya. Itu kalian target AFR-nya mau berapa. Terus ada BSFC yang tadi, yang sudah ketentuan 0,55 yang akan gue pakai, itu dibagi 60. Kenapa dibagi 60? Biar bisa tahu per menitnya. Nah, di sini sudah kita tentukan target horsepower kita 400 bhp. AFR-nya gue mau 12:1 dan BSFC-nya itu 0,55 bagi 60 sudah ada 0,0916. So, rumusnya jadi seperti ini. Nah, karena di sini hasilnya 43,9 sekian, gue buletin aja di 44 biar gampang nanti ngitungnya. Sudah paham? Jangan pusing ya. Ini gampang kok, serius. Cuman butuh latihan doang dikit. Oke, lanjut lagi. Di manifold pressure request, artinya adalah tekanan manifold yang dibutuhkan untuk target HP dan juga respon yang kita inginkan. Require itu rumusnya seperti ini. Bisa kalian lihat. Bentar, mana pointer gue kok hilang? Oke. Map require, ini ada WA. WA itu adalah yang tadi kita hitung, itu airflow. R itu gas konstan, tenang, ini sudah ada rumusnya, sudah ada ketentuannya, itu 639,6. Nah, kalian nggak usah ribet-ribet ngitung lagi. Pokoknya kalau ketemu R, pakai angka ini. Lalu ada 460 ditambah dengan TM atau thermal management apa gitu, gue lupa kepanjangannya. Itu adalah intake manifold temperature, satuannya Fahrenheit. Jadi kalau kalian nemunya Celsius, langsung di-convert aja ke Fahrenheit. Lalu ada VE, yang tadi kita bilang kalau 4 clap atau 4 valve itu di 95 sampai 99%. Susah banget sih ngomong. Terus kalau 2 clap ya tinggal 88 sampai 95%. Lalu N dibagi 2, N itu adalah engine speed atau RPM dibagi 2. Lalu ada VD, engine displacement. Ya, engine displacement ini satuannya cubic inch, karena ya Amerika lah, gue nggak tahu juga gimana. Jadi untuk dapetin cubic inch itu jumlah liter, misalkan 2000 cc berarti kan 2 liter dikali 61,02 sama dengan cubic inch. Kalian tinggal masukin rumus ini aja. So, dari sini kita tentuin dulu nih. WA-nya tadi kita udah ketemu kan di 44, kita buletin. R-nya sudah ada. Nah, TM-nya itu taruhlah di Indonesia itu sekitar 55 Celsius ya. Itu di 130 Fahrenheit, langsung di-convert. Lalu RPM yang kita inginkan, contohlah kita pengen di 7200 RPM. Lalu VE-nya itu di 99% karena 4 clap. Terus engine displacement-nya itu 2000 cc alias 2 liter. Kita kaliin 61,02 sama dengan 122 cubic inch. Dan rumusnya akan jadi seperti ini.
Lalu hasilnya adalah di 41,09. Kembali kalau angkanya keriting-keriting ini biasanya gue langsung buletin aja biar gampang hitungnya. By the way ini kan juga ada 09 ya, dikit lagi 1. Kita jadiin buletin di 41,1. Oke, jadi kita udah ketemu nih, WA-nya udah ketemu sama map request-nya juga udah ketemu. Lalu rumus yang akan kita lakukan adalah satu itu P2C, ada tambahan lagi. Jadi kalau turbo di mobil ataupun di sesuatu yang mechanical ada namanya pressure loss. Ini delta pressure loss. Nah, pressure loss itu apa sih? Biasanya itu dari besarnya intercooler, terus bentuk piping, tekukan, panjangnya segala macam, gedenya throttle body dan bla 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 lah. Pokoknya yang menyebabkan pressure yang dikeluarkan itu ngelos atau agak hilang. Biasanya rata-rata dari kalkulasi yang udah sering-sering itu sekitar 2 PSI hilangnya. Lalu kalau untuk yang di P1C itu ada pressure ambient. Nah ini ambient tuh kayak tadi kita bilang itu sesuatu yang konstan selalu di 14,7. Tapi tergantung kalau kalian ada di atas gunung ini akan berubah nih, 14,7 ini akan berubah. Tapi karena kita di Jakarta atau di ya nggak terlalu tinggi-tinggi amat lah ya, itu gue pakai di 14,7. Lalu delta pressure loss-nya itu berbeda. Pressure loss-nya itu adalah yang masuk bikin hilang tenaganya. Jadi angin yang masuk, contoh kayak di air filter, terus ada restriktor turbo, misalkan turbonya dikecilin inletnya, lalu ada piping yang panjang banget ataupun tekuk-tekukannya panjang. Nah itu yang menyebabkan pressure loss in-nya atau inletnya itu turun, biasanya di 1 PSI. Jadi rumusnya akan jadi seperti ini. P2C, tadi kan kita udah ketemu mapnya ya, 41,1 ditambahin pressure loss-nya 2 jadi 43,1. Lalu P1C-nya di 14,7 dikurangi 1, so 13,7. Akhirnya kita ketemu pressure ratio, itu tinggal kita bagi P2C dibagi dengan P1C. Ayo, berapa biar nggak pusing ya. Inilah angkanya, di 314. Nah, terus gimana sih angka ini terus kita apain? Oke, sekarang kita lanjut lagi ke kompresor map sesungguhnya. Kalian ingat tadi ya, WA-nya tadi di 41,1. WA-nya di 44, lalu di pressure ratio di 3,14. Oke, itu kalian inget-ingetin ya. Ini dia maksudnya. Pressure ratio 31,4, terus di Salah cuy. Bentar. Oke, jadi kalian perlu ingat ini pressure ratio ada di 3,14, lalu airflow ada di 44. Kalian ingat dua angka ini aja ya, karena kita akan lanjut lagi ke sebentar, pointer gue hilang lagi. Oke, nih sudah gue taruh di sini. Kita punya dua pilihan turbo, ada GT25 dan GT30. Kita keluarin kompresor mapnya, diagramnya. Nah, kalian tadi ya lihat itu yang udah gue jelasin apa itu efisiensi land dan juga persentase RPM dan segala macam bla bla bla. So, jadi apa yang kita lakukan adalah satu, pressure ratio di angka 3. Waduh, ini salah lagi komanya. Intinya di 3,14. 3,14 itu ada di sini kurang lebih. Kita tandain dengan garis hijau. Oke, lalu di airflow-nya ada di 44. 44 itu ada di ini kan 50, ini 45, berarti di dekat-dekat sini kita tandain garis hijau. Nah, ketemu dong titiknya. Titiknya ini kita di antara di 72 atau 73%, antara dua ini. Tapi sih menurut gue ini kayaknya landingnya di 72%. Lalu kita bandingkan, kalau di GT30 kayak gimana sih? Karena kan katanya turbo gede menghasilkan power yang lebih enak dan segala macam bla bla bla. Kita pakai rumus sama tadi 3,14, daerahnya dekat-dekat sini. Lalu di 44, ini 48 berarti tengahnya, daerah-daerah sini nih kurang lebih. Oke, kita sudah landing. Nah, kalau di GT30 malah efisiensinya itu ada di angka sekitar 68 atau 65, jauh dibandingkan dengan GT25. Nah, makanya kayak gue bilang, kita mau pakai turbo apa sih? Mending hitung dulu deh, jangan langsung asal beli, jangan ikut makan kata-kata orang. Ya lebih baik kita menghabisin waktu sedikit seperti ini biar hasilnya lebih maksimal dan juga turbo yang dibeli worth it dan juga memberikan respon yang maksimal juga alias nggak nge-lag. Oke guys, lanjut lagi ke videonya. Dan biar simpelnya gue bikin rumus XL seperti ini. Jadi gue tinggal tentuin ya, di sini tinggal masukin HP-nya, RPM, terus VD-nya berapa, serta bla bla bla. Nanti gue tinggal tuker-tuker aja, mau angkanya misalkan di sini kan 350 HP, target gue 400. Nanti semuanya akan otomatis berubah sesuai dari RPM-nya juga kita rubah.
Nah, jadi dari rumus-rumusan ini gampang banget, kalian tinggal rubah-rubah, utak-atik aja maunya gimana. Lalu gue bikin 2 quotation. Di sini ada target gue yang 350 HP dan juga ada target gue yang di 450 HP. Nah, RPM-nya sendiri ya kita realistis ya, nggak mungkin kan 2000 RPM turbonya udah spooling, jadi kita pakai di angka yang realistis, di angka 5,5, 6,5 sampai 7000. Jadi RPM-nya gue mau limit di 7000 aja. Lalu kita udah ketemu pressure rasionya dan juga airflow-nya berapa. Di sini kalian udah tahu ya. Kita langsung to the point aja. Gue punya 3 pilihan turbo. Ada G2550, G2560, 660 sorry, dan G30 660. Di sini sudah ada diagramnya juga. Nah, dari diagram ini kita tentuin tadi dari angka, airflow dan juga pressure rasionya. Nah, ternyata paling bagus kalau HP gua itu mau di angka 350-an itu di G25 550. Efisiensinya sampai di 80%. Kalau kalian lihat nih ya, 36,37 itu kurang lebih ada di daerah sini. Ya, daerah sini, dan juga 2,65 itu di sini. Nah, pas banget di efisiensi island 80% alias tengah-tengahnya. Begitu kita geser ke G25 660 atau G30 660, itu efisiensinya malah turun di 74%. Nah, ini makanya gue akan milih di G25 550 pilihan turbo gue. Ataupun kalau misalkan gue mau targetnya di 450 HP, tadi kita udah ngecek di sini, tinggal kita masukin aja. Nah, angkanya kalau di 450 HP itu di 75% rata, which mean artinya gue bisa pakai tiga-tiganya, masih bisa gue manfaatin nih, karena efisiensinya nggak terlalu signifikan banget perbedaannya dibandingkan dengan di 350 HP ada di 80%. Tapi karena gue memang targetnya 350 aja, nggak mau gede-gede, akhirnya gue memutuskan untuk beli Garrett G25 550, dan ini semua gue beli dari Om Amin juga. Oke, langsung lanjut lagi kita ke videonya. Sebetulnya ada cara yang lebih mudah lagi, yaitu menggunakan aplikasi dari Garrett Motion. Kalian tinggal klik aja, terus begin, masukin horsepower yang kalian pengenin di kolom yang atas, lalu ada di situ engine displacement-nya, kita masukin 2 liter. Jangan lupa pilih liter bukan cubic inch karena kita masukin liter. Klik next, terus kita masuk ke berapa jumlah klepnya, kita di 4. Nah, semuanya tuh rata-rata mirip dengan perhitungan kita yang tadi, cuman ini lebih simple aja karena dihitungin langsung. Kita pilih pump gas karena pom bensin biasa. Intercoolernya pakai air to air, jangan lupa karena yang kita konvensional. Terus ketinggiannya pilih meter, kalau kalian bingung dengan feet ya jangan usah tinggi-tinggi ya, 0 meter aja kayak gua di Jakarta. Nah, terus klik next lagi, masukin mid RPM-nya, gua aiming di 4000 RPM, peak-nya gua di 7000 kayak tadi. Terus pilih turbonya mau single atau twin. Nah, karena kita single, kita pilih 1. Masukin temperaturnya kita di 55 kayak tadi. Jangan lupa pilih Celsius. Nah, kalau di sini bisa jadi Celsius nih, enak. Setelah semua di input, kita pilih show recommendation. Nah, tadi di perhitungan kita itu yang keluar adalah Garrett GT25 atau G25. Kita lihat apakah perhitungan kita dan perhitungan dari aplikasi ini sama. Nah, ini angka-angkanya kurang lebih mirip-mirip. Terus kalau kita scroll ke bawah, nah tuh dia G25 juga yang keluar. Ini ada satu turbo yang kayaknya turbo OEM deh. Nah, tapi ya perhitungan kita kurang lebih sama, dan yang paling gede itu ada di GT28 ya itu ya. 30 pun nggak ada. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Jadi turbo G25 660 ini yang gue pakai itu gue ambil tipe yang internal wastegate. Jadi turbo itu ada 2. Ada internal dan eksternal. Nah, kalau internal itu wastegate-nya nempel dengan turbonya dan dia gerakinnya pakai ada koin di sini. Nanti koinnya ngebuka untuk ngatur busnya biar nggak overboost. Dan eksternal, kalau eksternal itu nggak ada wastegate seperti ini, dia bikin pipa lagi di headernya dan keluarinnya di eksternal seperti itu. Bedanya apa? Nah, kalau internal itu memang responnya sedikit lebih kurang dibanding yang eksternal. Eksternal tuh responnya lebih bagus banget. Cuman kalau eksternal kan berarti gue harus beli turbo dan harus beli wastegate-nya lagi. 2 barang yang berbeda dengan harga yang cukup lumayan mahal. Nah, gue karena mikirnya lebih simple, jadi satu, nggak banyak pipa-pipa keluar lagi, dan harganya juga lebih murah karena udah dapat internal wastegate. Gue harus mengorbankan responnya, tapi it's okay. Yang penting kita punya turbo. Terus untuk baling-balingnya masih oke, nggak ada goyang. Nah, di sini udah disiapin untuk speed sensornya. Nah, speed sensor ini fungsinya nanti buat ngebaca
putaran baling-baling ini. Overspeed atau underspeed atau segala macam semua bisa record. Gue tinggal beli sensornya aja. Terus ini ada reference anginnya buat ke wastegate. Tapi nanti kita tambahin di tengah-tengah itu ada boost controller yang untuk ngejaga atau untuk ngimbangin perpaduan angin dan wastegate-nya. Terus yang gue suka dari G25 ini adalah dia lebih rapih. Kenapa gue bisa bilang lebih rapih? Karena water outletnya kalau turbo biasa itu harus kanan kiri seperti ini. Nah itu kan kalau misalkan di mesin jadi ada dua selang yang sebelah-sebelahan tuh jelek ya, harus muter gitu, bikin nggak rapi lah. Nah si G25 ini udah dibikinin bisa satu sisi. Jadi nanti ini tinggal gue buka si penutupnya ini, gue pindahin yang water ini ke sebelah sini, terus penutupnya gue pindahin ke sini. Jadi airnya bisa keluar dari satu sisi. Lebih simple dan lebih kelihatan rapih lah ya. Jadi air in outnya dari sini aja, dibandingkan harus satu sini dan satu lagi selang muter harus di sebelah sini. Jadi kelihatan lebih rapi. Dan ini salah satu cara kita bikin runner piping turbo. Nah ini kita tentuin dulu, nempelin di mobil atau di mesin turbonya posisi di mana, lalu gue pakai behel untuk tentuin jaraknya. Terus gue bawa ini ke tukang knalpot biar mereka bisa bikin runnernya atau jalur pipingnya. Tapi ya konsekuensinya adalah seperti ini. Jadi sih manifoldnya, tapi karena nggak di mobil nggak dibawa ya, alias mesinnya juga nggak didudukin, turbonya nggak didudukin, itu kita ada mentok di shock tower. Akhirnya shock towernya ini gua potong biar turbonya bisa masuk, lalu nanti di dalamnya gue bikin lekukan biar nggak mengganggu turbonya atau nggak mengganggu mesin pada saat ada getaran ataupun nyala. Dan gue motong itu memperhitungkan kalau gue copot manifold itu nggak perlu ribet-ribet kayak nyelip-nyelip segala macam ya, jadi makanya gue cokin. Karena kalau enggak, gue kalau mau turun turbo atau turun manifold harus turun mesinnya. Dan di sini gue tambahin juga blow off-nya udah ada, gue pakai tile itu sekitar 45 mm. Ya adanya ini dan juga suaranya lumayan bagus makanya gue pakai. Dan inilah turbo kita sudah kepasang semuanya. Jadi intake selesai, turbo charge selesai, manifold selesai. Akhirnya kita bisa nerusin next step, yaitu kita turunin lagi mesinnya, kita isi dan kita rebuild mesinnya sesuai yang gua mau, sesuai rumus yang kita perhitungan nanti pada episode berikutnya. Dan ya inilah kerja keras tim Ponjai sudah membantu gua untuk bikin turbo system. Oke semuanya, intake sudah terpasang, udah jadi semua. Turbo juga udah ada header, dan turbonya udah nempel semua, piping udah jadi. Sekarang semuanya udah kemal. Jadi saatnya kita turunin mesinnya lagi. Nah kenapa diturunin? Karena biar ngerjain kayak bikin jalur oli, jalur airnya itu lebih gampang. Mesin di luar, bisa sela-sela di bawah. Terus sama ngerakit mesinnya, biar mesinnya juga ada pistonnya, ada segala macamnya. Jadi naik yang terakhir itu nanti udah nggak perlu turun lagi. Mesin udah ready, udah siap dikalibrasi semuanya, udah kepasang piston, control, truk as, cam dan segala macamnya udah jadi, udah bulat mesinnya lah ya. Siap buat balap, kita pasang, terus pasang semuanya. Kita nyalain deh, mudah-mudahan sih hidup. Oke sekarang gue mau proses turun mesinnya lagi, nggak perlu time lapse lah ya, udah seringan time lapse. Dan sampai di sini dulu episode kita. Gue mau terima kasih sama timnya Om Amin, Pepe, Adam, sama Rudi dan juga Masno udah bantuin bikin mesin baru ini. Dan sekarang saatnya kita selesaikan episode ini. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.